cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Semua cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Langkung tipayun hayu urang sasarangan manjatkeun puji kali syukur kamantenna nu mana alhamdulillah kudrat kalayan iradah mantenna urang sadayana dina ieu wanci dina ieu kesempatan masih kena dipaparinan panjang yuswa kalayan dina kaayaan sehat walafiat sehingga urang sadayana dina wangkit anu ayeuna tiasa ngempel ngeriung di patempatan anu mana teu aya sanes dina raraga dina acara podcast anu mana pangitan diluluguan ku rekan-rekan sahabat-sahabat dari pojok Ansor. Mudah-mudahan urang sadayana ku ngariung ku ngempelna urang dina kesempatan sapapaosna urang sadayana aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala kalayan kenging magfirah teh anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna teh kakantun shalawat oge salam ka wilujengan anu mana pamugia sapapaosa dikocor golontorkeun ka pangkonan alam buktosna habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilap ka kulawargina sahabatna tabi'in atba'ut tabi'in tudugi ka urang sadayana salaku umatna anu mudah-mudahan urang sadayana jangan digeto di yaumil qiyamah kenging syafaatul uzma timantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat pojok Ansor dimanapun anda berada, dimana wae ayana, alhamdulillah dina wengi anu ayeuna sim kuring masih di rencangan, masih ditemani. Yang pertama anu kahiji aya kersana Kang Yusuf Pauji SPT anu mana anjeunna panginten dina wangkit anu ayeuna menjabat sebagai daripada direktur Lajisnu Kecamatan Cipaku. Alhamdulillah hatur nuhun parantos tiasa hadir oge Kang Yusuf ya. Alhamdulillah wengi-wengi euna duka tabuh sabaraha ya. Jamna rada kirang paos mam ya. Jadi ada daya gambaran. Oke nu kedua alhamdulillah masih ditemani dengan kiai muda, kiai karismatik ya. Ai motor mah karisma, emang karismatik. Alhamdulillah. Ada Gus Rap, turun. Gus Rap anu pahantos tiasa sasarangan oge dina acara wengi di pojok Ansor. Anu mana panginten dina wengi anu ayeuna insyaallah panginten aya sababaraha hiji tema anu mana baris diguar atanapi ngaguar tina sababaraha kisah anu terjadi di lingkungan khususnya panginten aya di Sabudeureun Kecamatan Cipaku Patagaluh Kabupaten Ciamis. Di atausna panginten punten sahabat-sahabat sadayana anu sami hadir dina sababaraha waktos kapengker Kang Yusuf oge Gus Rapi sim kuring nampi informasi seseringan tuh muka beranda gitu kan Facebook, TikTok, YouTube gitu kan. Sim kuring dina beranda menakan hiji berita anu mana eta berita teh gitu tanya mengenai tentang intimidasi. Intimisadi. Intimidasi. Intimidasi. Oh, atuh. Intimisasi. Intimidasi. Lucuna dinya. Intimidasi mana? Intimidasi naon? Nah, dina berita eta sim kuring ningali bahwa aya hiji pemuda, aya hiji jalmi anu kalarasa nuju istirahat di salah sawios langgar upami cek bahasa kolot baheula melanggar gitu nya di masjid anjeunna kenging perlakuan anu kirang tugenah. Sim kuring panginten bade ngalontarkeun pertanyaan anu semi diskusi anu semi panginten berangkat tina mana sim kuring. Iya, apakah memang masjid itu masih dengan saukur bisa
ngan saukur jangan dianggo salat tungkul wiridan sareng baca Quran gitu teu kenging kanggo bobo, teu kenging kanggo musyawarah, teu kenging kanggo hal-hal yang di luar naon ya istilah nama anu tidak merujuk ke berbau keagamaan lah gitunya. Salajana panggitan nu kadangu ku sim kuring ti kolot baheula gitu tanya. Ti kolot-kolot anu geus baheula lah gitu seperti ya gitu kolot. Bawa cenah cek hiji carita zaman baheula mah gitu tanya. Di masjid teh rame, raeng, haneut, riang, gembira, ceria dan lain sebagainya gitu. Aya nu ngabahasakeun bahwa kahade ka masjid ulah ting mawa barudak leutik. Sok ganggu, ngagandengan, ngahilangkeun konsentrasi. Iya. Tah, gitu tanya. Nah, bagaimana mungkin tanggapan penginten ti Pak Yusuf oke ti Gusrop mengenai kacamata agamanya, referensi dan dalil sebagainya penginten. Mangga ieu sim kuring hoyong-hoyong dijelaskeun atanapi hoyong saalitna dipasihan gambaran mengenai kasus seperti kieu. Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih Sami-sami. yang kesekian kalinya ke sahabat Ana Suryana sebagai komandan pojok 16. Mungkin saya di sini posisinya ya gimana ya? Jadi goong lah. Gong. Kaca pilih. Jadi kalau ditabu itu gitu ya, menyikapi apa yang terjadi di ada sebuah peristiwa kan ya yang lagi hangat-hangatnya Ikut viral rame booming di daerah Sibolga ya Gus kalau nggak salah di Sumatera Utara itu. Jadi itu tadi seorang pemuda ya pelajar kalau nggak salah ya sampai harus menghembuskan napas terakhir karena di ya semacam di persekusi fisik lah, diintimidasi kan gitu. Marukan kan mah teu bahaya ai disiksa teh gitu kan ya. Sudah teh moal lupa sih Moal lepas saya teu karem kan. Sungguh di luar Nurul. Nuril. Nalar. Nalar, di luar nalar. Sampai harus meregang nyawa. Ya, gara-gara istirahat. Siapa tahu dia itu kelelahan gitu. Habis sholat, kelelahan, tidur barang sebentar saja di masjid, masa diusir. Sini juga saya kan mungkin ada mengungkap suatu istilah lah. Ya kita kan di orang Sunda lah ya. Jadi masjid itu kan dulunya itu ada istilah tajum. Kemudian ada langgar, balai kambang ya nu ngambang nurin balong. Nah, kenapa saya istilahnya kembali ke masa lalu kemudian diguar istilah-istilah tersebut? Ya karena dulu itu memang benar, Kang. Jadi benar, jadi ya anak seusia saya dulu lah ketika SMP atau SMK, maaf ini, dalam tanda petik, betahlah di masjid itu. Kenapa betah di masjid? Ya nyaman gitu. Kenapa nyaman? Karena ramah gitu loh. Bersahabat gitu. Baik itu kiainya, ajengannya. Perasaan tidur di masjid itu nggak ada larangan tuh. Ya seperti tadi lah. Saya sepulang dari nonton katakan. Dulu kan zamannya layar tancap lah. Tak perlu kau kemukakan 1001 macam alasan. Rupanya di balik kecantikan dan kelembutan wajahmu yang selama ini kukagumi, tersimpan sifat tercela. Kau tidak setia. Pantas kau tidak pernah membalas surat-suratku. Tidak. Nonton pulang nggak ke rumah, ke masjid. Pengajian di luar kayak Maulid Nabi, kayak Rajaban gitu kan. Pulang ke masjid. Bahkan anak di atas saya gitu. Katakan pulang apel gitu. Ke masjid juga. Dan itu tidak dilarang atau tidak digurah-gereh gitu dah. Yang penting subuh itu kita alhamdulillah pada sholat gitu loh. Pada sholat.
Jadi kalau Pak Jengannya datang, sholat. Pada sholat gitu. Ya maaf kata nih gitu. Saya juga sekarang kan bertanya-tanya apakah istilah yang tepat itu kalau di kita itu apa ya? Mungkin kalau memang masjid itu tempat sujud ya. Jadi lebih kepada ritual mungkin Gus ya. Ya jadi ada hal-hal atau batasan-batasan tertentu lah memang benar gitu. Jadi ada di antaranya gitu masjid itu dikunci. Kemudian seolah-olah jangan dipakai untuk tidur atau istirahat kalau habis dari mana kan gitu. Otomatis kan waktu subuh kosong gitu. Ya karena tidurnya di rumah mungkin keenakan kan gitu. Apa yang saya alami dulu itu karena seolah-olah bagi saya itu masjid itu ramah lah. Kiai ajengannya ramah juga, nggak pernah apa-apa dilarang gitu loh. Kemudian aktivitas ritualnya berjalan juga. Nah ada satu momen dalam melaksanakan sholat tarawih nih. Jadi reok sana, reok sini gitu. Saling sigeng gitu, hari gitu Gus. Enjoy gitu. Yang sholat, yang hari. Tapi apa? Hikmah di balik itu semua. Jadi mereka itu betah di masjid gitu kan. Ya mungkin kalau bisa dibilang itu cara ibadah ya. Ya cara ibadah anak-anak bagaimana, remaja bagaimana, kemudian usia pemuda bagaimana, terus kemudian usia tua yang sudah mengingat kepada kematian mungkin lebih khusyuk gitu ya. Dan di sana itu berbaur, tidak ada yang sana keluar. Ada tuh. Jadi enjoy gitu. Sekarang itu fungsi masjid itu apakah hanya sebatas ritual saja? Sholat, thalabul ilmi, baca Quran, berzikir, atau memang dari ritual-ritual itu kita tidak pernah berpikir untuk membangun sebuah peradaban masyarakat, kan gitu. Bahkan akan terus dipersempit jadi masjid itu hanya untuk ritual ibadah. Tidak pernah terpikir bahwa esensi dari ibadah itu kita tadi itu membangun sebuah komunitas masyarakat yang religi, yang islami gitu loh. Dan keputusan itu lahirnya di masjid gitu. Padahal dulu dengan riang gembiranya anak-anak, riang gembiranya remaja datang ke masjid dengan ekspresi mereka lah gitu. Ya giliran sholat ya sholat, giliran ngaji ya ngaji, urusan bersenda gurau, bercanda kan itu usia mereka itu. Nah justru yang miris itu sekarang Gus. Jadi apa-apa dilarang. Tegang gitu. Terus kemudian ada sahabat saya, ada tetangga saya baru aja mau bikin kebaikan ke masjid gitu. Kata orang masjidnya, lagian tumben gitu. Tumben datang ke masjid. Ada apa nih? Wah, itu hantaman psikologis bagi mental dia itu udah down duluan. Saya teringat dengan dengan pepatah atau peribahasa lah. Jadi setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Dan manfaatnya besar kalau masjid terbuka itu. Jadi apa karena sekarang itu sudah berpintu mewah, berkaca mewah, bangunannya sudah mewah, kemudian interiornya juga mewah, takut ada yang nyuri atau bagaimana kan gitu. Ini bagi saya semakin tidak bersahabat. Dan dibalik semakin tidak bersahabat itu, ya jamaah masjid semakin nggak nyaman, semakin nggak ada gitu loh Gus. Zaman baheula mah lurah gitunya. Sok aya pengumuman naon teh tentang sosial di masjid. Contoh bagian tebar, bagian ngalapare atau bagian nanti ngalapare teh tandur. Bulan anu, minggu anu, poe anu serentak tandur. Sadayang bebarengan. Dina melak bareng, dina ngagemuk bareng bisa jadi bareng. Utamina panginten gini da panen teh bareng. Saya kan eta nilai silaturahmina pangkumpul ngariung teh kitu tanya. Aya. Kitu teh. Aya apa ngomong deui isu bagian ngecor. Isu bagian bebersih jalan, isu bagian bebersih makam di masjid eta teh. Enak kan di manaan kurang sejauh itu gitu tanya manfaatnya kan gede kacida gitu. Sedangkan gitu tanya fenomena saat ini itu perilaku tingkah seperti itu mulai naik pengumuman di masjid teh dianggap naon atuh istilah nama dianggap
mun dihukuman mun mesigan ulah gitu tanya. Lain tempatna. Lain tempatna cenah gitu. Tah ieu bagaimana manawi gitu tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali fenomena masjid ini dengan ilmu gramatika bahasa Arab bahwa Jerok deui. masjid menangapalkeun deui. Bahwa masjid itu akar katanya dari sajada yasjudu sujudan. Kalimat yang menunjukkan pada tempat itu disebutnya isi makan, tempat sujud itu adalah masjid. Iya. Walaupun menyalahi kaidah mukhaliful qiyas dunal istimal, yang lebih tepatnya itu masjid. Tetapi orang Arabi itu sahibul lughahnya menyebutnya masjid, jadi masjid gitu. Harusnya mah masjid. Harusnya masjid gitu. Makanya orang-orang ahli gramatika bahasa Arab di antaranya Nahwu Shoroh menyebutnya itu mukhaliful qiyas dunal istimal. Sebutnya. Di dalam Al-Qur'an masjid itu disebut sebanyak 28 kali. Silahkan netizen lebih percaya atau menghitung sendiri lah. Sok tarehangan. Tarehangan we lah. Di antaranya surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallah. Innama itu adalah adawatul hasri. Imam Abil Akhdar di dalam kitab Jauhar Maknun, wa adawatul hasri illa innama, menandakan Allah itu serius. Berfirman seperti ini, innama ya'murukum, sesungguhnya. Kalimatnya diawali dengan sesungguhnya. Sesungguhnya orang yang meramaikan masjid, man amana billah, adalah indikasi orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan indikasi orang yang beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Nah, fungsional masjid itu kita lihat di dalam riwayat-riwayat. Saya menukil kata-kata Syekh Ja'far Al-Barjanji yang mengarang kitab Al-Barjanji Abtadiul Imla. Ya, dalam artikel kesekian Syekh Ja'far mengatakan bahwa masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu adalah Masjid Kuba. Esensi Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Kuba itu adalah untuk menumbuhkan perekonomian dan peradaban. Berarti dapat diambil kesimpulan bahwa fungsional masjid itu satu, tempat spiritual. Yang kedua, fungsional masjid itu adalah tempat intelektual. Nah, yang ketiga, yang zaman sekarang tidak direalisasikan oleh masyarakat, bahwa fungsional masjid itu adalah tempat sosial. Karena Kanjeng Nabi ketika menghukumi sesuatu, ketika mengadakan agenda sesuatu, segala bentuk pengumuman-pengumuman atau agenda-agenda peradaban dimulai dari satu bangunan yang disebut masjid. Jadi fungsional masjid itu bisa digarisbawahi, yang pertama sebagai dimensi spiritual, yang kedua sebagai dimensi intelektual, tempat mengaji, tempat mengajar, tempat tholabul ilmi, yang ketiga adalah dimensi sosial. Miris kalau di zaman sekarang masjid dipersempit hanya sebatas sarana untuk spiritual. Nabi Muhammad SAW itu mempunyai sahabat muhajirin yang tidak punya rumah. Otomatis sahabat muhajirin bertempat tinggal di suatu masjid, yaitu Masjid Nabawi. Makanya disebutnya Ashabus Suffah. Suffah itu akar bahasanya adalah sorondoi masjid, mana? Di sorondoi masjid itu bahasa Arab teh Suffah. Nah, barobona teh sok didinya Pak Yusuf. Santri-santri na Kanjeng Nabi teh bercanda gurau, riang gembira, melakukan aktivitas, bahkan ketika Nabi Muhammad SAW berjalan di Masjid Nabawi melihat Ashabus Suffah sedang tertawa, Nabi Muhammad tidak marahinya. Kalau berbicara konteks fikih, bebas kita tidur di masjid. Ulama sepakat bebas, boleh, mubah, bahkan menjadi suatu ibadah ketika diniati i'tikaf. Kita tidur di masjid, catatan, kecuali diharamkan tidur di masjid bagi orang-orang yang sedang junub. Pak Yusuf tidur di masjid, lah ternyata ngimpi jorok di masjid. Harita keneh kudu keluar di masjid. Nah, kalau ditarik sejarah, para wali-wali yang menyebarkan Islam di negara Indonesia khususnya ngambil konsep bahwa di depan masjid itu harus ada palataran. Palataran masjid bahasa Indonesianya adalah alun-alun. Adalah alun-alun. Makanya alun-alun itu tempat bermain anak-anak supaya persiapan untuk mengaji dan sholat dan sebagainya. Asalnya gitu. Asalnya. Tapi ada transisi jadi berbalik arti. Kalau alun-alun sekarang hanya tempat bermain, Pak Yusuf. Pas giliran Ya. panggilan adzan, bubar. Nah, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu adalah seorang raja dinasti Ayyubiyah.
beliau sempat menangis karena Masjid Agung Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu kering kerontang jauh dari hikuk-pikuk anak. Ya, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi menangis, kemana ya barudak ya? Ning areueuh. Karena tinta-tinta yang ditorehkan oleh anak-anak yang sedang belajar di masjid itu adalah mercusuar pusat peradaban awal mula tonggak perjuangan kejayaan Islam. Makanya tip hadis Nabi Muhammad SAW yang ditukil oleh Imam Abi Ismail Al-Khubai di dalam kitab Durratun Nasihin, sayati zamanun ala ummati, akan datang pada umatku suatu fenomena Pak Yusuf. Jadi jauh-jauh berabad-abad ke belakang Kanjeng Nabi sudah memprediksi la yabqal islamu illa ismuhu. Islam itu hanya sebatas nama. Hanya sebatas kuantitas tapi tidak berkualitas. Yang kedua, wala yabqal Qur'anu illa rasmuhu. Al-Qur'an hanya sebatas tulisan. Fenomena sekarang Al-Qur'an itu di tiap masjid ada, banyak. Di rumah banyak. Di rumah banyak, bahkan anak-anak diberi Qur'an, tetapi yang membacanya kurang. Itu fenomena yang sudah jauh-jauh lampau Kanjeng Nabi Muhammad menceritakannya. Yang ketiga, malu ketika masjid di kampung saya itu jelek, tetapi tidak malu ketika masjid di kampung saya itu tidak ada isinya, sepi. Era lamun tema masjid di lemur orang butut, tapi itu era lamun tema masjid orang, nu ngasian. Itu fenomena sekarang. Karena aku di bahasa, aya nu ngebahasakeun bahwa khususnya di bab sare di masjid ya. Karena sok aya carita kieu. Kahade ulah sare di masjid bisi dipindahkeun kana dulag cenah kitu nya. Bedug, karena bedug. Karena di masjid cenah sok ditinihan ku naon cing? Jin. Ku jin. Tanapi mun bahasa urang mah eueup-eueup cenah gitu. Bisi ka eueup cenah gitu. Komo di paimbaran, Komo di paimbaran cenah gitu. Ah, mun eta mah sebagian daripada kumaha tuh penyieun. Iya, nanti konfirmasilah ka jinnya. Jadi kusang babayana orang tanpa panggil jeung jin aja. Itu bisa jadi fitnah gitu. Fitnahna seorang ayeuna nuduh ka jin. Jin teh rumah. Dia terima saya si orang dipegat ke power.